Kita di kamar mandi. Gue ikut dia cek test pack-nya. Gue temenin dia. Dan pas kita lihat ya 2 garis biru gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nggak berdua, Bang. Ada suara apa ini? Ada suara apa? Ada suara siapa? Ya tentu aja karena udah kelihatan dari depan. Karena yang pertama kali kameranya keluar adalah muka mereka ternyata. Betul. Kita bersama dengan Satria dan Nindi. Hai Sat. Hai. Dan apa kabar? Baik nih. Sehat. Aduh, aku tuh akhirnya melihat mereka langsung berdua di depan mata, Bab. Biasa aku sebelum tidur selalu ngecek apa kabar ya Muma dan Pupa. Oh iya. Gua pada saat Bib ngasih tahu cerita tentang kalian dan Bib nunjukin video-video kalian, gue langsung berpikir, apa? Wow, luar biasa pasangan ini. Luar biasa ya. Jadi aku izin cerita sedikit tentang kalian ya, Satria, Nindi. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di obrolan Babi Bu, mereka ini aku hadirkan atas mimpiku ketemu sama mereka. Mimpi ini bukan mimpi cenayang ya, bukan tentunya. Jadi suatu malam aku lagi iseng Bab di Instagram, terus aku nggak bisa tidur, scrolling feed gitu, terus tiba-tiba bosen feed, gue ke explore deh gitu ya, terus gue ke explore nih, menemukanlah 2 pasangan luar biasa ini. Jadi Oke, kita langsung saja. Satria dan Nindi ini mereka memang menikah di usia muda karena sebuah alasan. Nanti alasannya kita tanya juga, biarkan mereka yang bercerita. Kemudian juga Satria dan Nindi ini baru bertemu tahun lalu. Lalu sebentar lagi Nindi akan melahirkan putra pertama mereka. Wah, gitu. Prosesnya cepat sekali ya. Cepat sekali gitu. Memang seperti kilat ya. Tapi karena paket kilat emang ditunggu-tunggu, apalagi untuk ibu-ibu selalu belanja di rumah. Kenapa jadi kita ngomonginnya paket? Oke, jadi mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih Baba dan Bibu, kenapa mereka yang harus diundang gitu? Kan masih banyak pasangan lainnya. Justru menurutku banyak pasangan lainnya yang ya udah happy aja, ya udah nggak ada masalah juga. Karena melalui Nindi dan Satria ini kami yakin kalau ada hal yang memang kami butuh belajar dari pengalaman mereka. Iya banget, karena nggak usah ditanya, umur kami udah pasti jauh banget bedanya gitu. Aku udah 32, Baba juga, kami berdua 32 saat Nin. Kalian berapa umurnya? Boleh silakan. 16. Satria 16, Nindi 18. Jadi kayak mau manggil tante tapi jangan dong please. Iya. Baba sama Bibu aja manggilnya ya. Dan sekali lagi buat para netizen di YouTube, konsep obrolan Babi Bu adalah ngobrol ya. Jadi jangan suka tiba-tiba, nih orangnya MC-nya banyakan ngomong. Iya gitu, enggak. Karena ini namanya opening. Jadi nanti kita konsepnya ngobrol, apapun yang Satria sama Nindi mau tanyain ke kami boleh. Betul. Kami pun ingin belajar banget sama kalian berdua karena kami adalah orang tua. Kalian juga calon orang tua. Jadi kita bisa saling belajar aja. Intinya gitu, saling ngobrol aja gitu. Oke, nah ini yang mungkin penasaranin banget sama semua pemirsa. Kenapa akhirnya Satria sama Nindi sih? Siapa yang mau cerita? Cerita dari point of view gitu. Lu deh Sat. Betul. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari Satria yang setahun lalu bertemu sama Nindi dulu deh. Malam tahun baru 2019. Wah, udah paham ya? Kita kan tadi sambil makan risol ngobrol. Iya. Gimana saya ceritain awal kalian ketemu? Oke, jadi awal 2019 tahun. 2019 tahun. 2019. Gue tahun baruan di Bali itu di Canggu di Sandbar, di Sandbar sama siapa bilangnya? Seseorang ya, sama seseorang ya. Seseorang ini perempuan. Kebetulan perempuan ini juga kenal sama Nindi. Kenal sama Nindi dan dia juga kenal sama gue, lagi dekat sama gue waktu itu. Berarti lo sama perempuan yang saat itu ya lagi deket gitu ya. Benar banget. Oke. Terus tapi kok saat itu juga kenal sama Nindi? Gimana tuh caranya tuh? Nindi itu lagi dari Jakarta, dia mau liburan ke Bali kan sama kakaknya. Akhirnya dia ikut sama, kita sebut aja inisial perempuan ini A ya. Oke. Dia ikut sama A, pengen
cabut ya. Kamu gimana sih waktu itu? Pengen tahun bareng. Oh iya, karena tahun baruan aja gitu. Ngumpulin aja ngumpul. Terus? Dan mereka berdua udah ketemu dan gue juga lagi sama teman-teman gue. Akhirnya kita kumpul tuh di Bali di deket Meksikola. Oke. Di dekat Meksikola kita ketemu dan kita putusin kita semua ke Sandbar. Oke. Sandbar Canggu. Ada Nindi, ada lo, ada perempuan yang tadinya sedang dekat dengan lo gitu ya. Jadi aberkin gitu. Oke, berarti di situ adalah pertama lo ketemu sama Nindi gitu. Pertama kali kenalan. Apa yang buat lo? Kenalan. Belum kenalan. Pertama kali ketemu, pertama kali kenal. Itu di motor ketemunya. Iya. Wah iya. Di motor ada boncengan. Motornya apa? Mereknya Beat atau Mio atau gitu. Biasanya kan kalau di Bali kan antara dua itu aja. Scoopy. Itu. Biarin dah sebut merek enggak apa-apa kalau tap-in monggo. Yang ada buat naruh papan surfingnya juga tuh biasanya. Bener. Kalau daerah-daerah Canggu. Nah terus di situ akhirnya lo ketemu sama Nindi. Nindi atau Satria duluan yang lucu juga nih. Gitu. Ya, gue ngeliatnya sih waktu itu cuma kayak sekedar wah lu cantik gitu doang, nggak lebih karena ya gue lagi sama cewek juga gitu kan. Ada lagi di situ. Lagi lendotan lagi. Bener. Terus jadi ya udah lucu nih gitu dong. Dia dingin, gue juga dingin, kita sama-sama dingin ya. Udah kita salaman siapa Nindi? Oh iya Satria, udah kayak gitu doang. Dan kedepannya ya kita diem-dieman gitu kan. Diem-dieman ya juga. gitu deh awal-awal biasa. biasa. Gitu kan. Kalau Nindi gimana waktu itu? Kalau aku Saya lihat sesuatu yang cuap gitu gak biasa cewek kan enggak. Lu masih cuek. Sumpah. Karena kan mikirnya punya temenku nih gitu. Oh iya. Punya temen. Udah ada stempelnya ya. Ada capnya. Ada capnya. Terus akhirnya dari situ yang bikin kalian pertama kali chat, kalian tuh DM-an ya, sering banget DM-an gak sih? Kalau dari YouTube kalian kan kalian suka bacain DM tuh. Tapi waktu pertama kali akhirnya siapa yang hubungin siapa tuh di mana? Gua ngubungin Nindi lewat line kan? Iya. Lewat line karena waktu itu Nindi fotoin gua sama perempuan itu si A itu. Hancur. Jadi Nindi yang fotoin kan. Nah, kebetulan Nindi yang fotoin dan foto itu ada di HP Nindi. Jadi gue minta line Nindi lewat si A ini. Si ada tuh foto masih ada gak? Udah enggak. Udah gak. Terus akhirnya gue chat, Nindi kayak minta foto dong gini-gini tapi Nindinya gak bales. Iya. Lebaran, awal Lebaran. Jadi itu lumayan agak jarak dulu gitu ya. Terus akhirnya baru get into her lagi gitu ya. Kayak terus akhirnya kalian mulai lucu-lucuan. Gemes-gemesan. Kalian masih nggak, kalau anak zaman sekarang tuh masih yang kamu aja yang tutup duluan, kamu tutup duluan, tiba-tiba azan subuh gitu. Kayak masih kayak gitu nggak sih? Teleponan gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak kayak gitu ya? Kita dulu kayak gitu ya? Ya dulu Asia 1000 sejam. Iya bener juga. Ada yang tahu Asia nggak sih anak sekarang? Enggak sih rasa gue. Enggak tahu Asia ya? Tahu. Oh keren. Dulu ada namanya provider handphone gitu, telekomunikasi Asia namanya. Yang logonya hijau itu. Bener. Mantap. Ini adalah bukti gap umur yang terasa. Tapi masih ada hawanya Nindi ternyata ya. Oke, jadi dari situ akhirnya kalian bisa dibilang pacaran, nembak gitu. Nembak berarti enggak ya? Iya, enggak ada nembak jalan. Enggak sih, enggak nembak sih. Enggak ya? Gue straight up gue ngomong ke Nindi kayak gue pengen kenal lu lebih jauh kayak gitu-gitu kayak terus Nindinya tuh kayak udah paham maksud gue itu pengen pacaran gitu kan. Iya. Akhirnya gue coba lebih berarti lu lihatnya iseng dong awalnya. Iya dari iseng. Wah, biasanya iseng-iseng emang kejadian sih. Iya. Emang nempel aja. Gue juga sama Anka juga iseng. Oh wow gitu. Terus. Jadi udah iseng terus akhirnya kalian wah gitu ternyata satu sama lain mulai tertarik. Ada getaran-getaran terus ada geli-geli di perut kalau kata orang dulu tuh. Bener, butterfly in your tummy. Cenah ya. Terus abis itu akhirnya kalian ya udah jalanin aja itu. Terus akhirnya kalian pacaran, kalian beraktivitas seru ya. Beraktivitas seru. Kemudian kenapa ketawa? Enggak apa-apa kalau gitu mah udah suami istri enggak apa-apa ya. Ya aktivitas seru maksudnya paham kan. Kejadian lah pada saat itu. Lah gitu ya. Terus akhirnya 2 garis biru. Nah, lu. Itu kapan? Itu November, untuk tanggalnya nggak pasti kapan. Jadi ceritanya itu
Nindi ngeluh ke gue kayak Ca, dulu gue dipanggil Ca, Ca aku belum dapet karena Nindi kan tanggal 25 biasanya. Terus kayak keren kamu notice. Biasanya cowok enggak loh. Enggak, kalau cowok juga harus hafal ya. harus. Nggak usah gue jelasin lagi lah kenapa ya. Iya. Nah, lanjut. Tanggal 25 dan Nindi ngeluh dia naik turun tangga udah kecapean gitu. Gue respon gue kayak lah fisik kamu kali yang lagi ngedrop apa gimana gitu kan. Tapi Nindi bilang enggak, Nindi kekeh gitu. Yang kayak enggak nih pasti hamil. Kamu waktu itu CDL ya. Terus gue kayak sempet sih gitu kan. Oke. Netizen. Ini adalah istilah yang gue pun cowok baru tahu CDL. And then gue realize CDL. Ntar bisikin. Iya. Lanjut. Ini gara-gara kamu nggak CDL nih ya. Oke. Nanti kalian googling sendiri lah. Terus akhirnya. Jadi CDD kan? Apa sih anjir? Bener kan? Iya. Ya. Terus, alright. Terus abis itu akhirnya pahamilah sendiri yang mendengarkan podcast ini, silakan. Iya. Di saat itu berarti saat berarti waktu lu 15 ya saat? Apa udah 16? Udah 16. Nindi masih 17 kan? gitu kan. Nah berarti saat itu kalian kayak oke, kita harus beli test pack gitu kan. Yep, dan itu lo apa Nindi? Gue yang minta buat beli test pack karena ya Nindi juga bingung gitu loh mau gimana ke depannya. Dan akhirnya gue udah coba buat inisiatif, ayo kita beli test pack gini. Akhirnya kita cobain. Kalian beli benar. Dan kita waktu itu cobainnya di apartemen nenek gue. Jadi gue nginep di sana sama Nindi. Kita di kamar mandi. Gue ikut dia cek test packnya. Gue temenin dia. Dan pas kita lihat ya 2 garis biru gitu kan. Dan pertama kali itu kita bengong, kayak sekitar 5 detikan gitu kita bengong. Lo kan si anak yang suka sekali tantangan. Iya benar. Kejadian kan? Gimana tuh waktu gimana nih? Gitu. Tantangannya kejawab nih. Iya gitu. Gue dikasih tantangan beneran nih gitu. Terus pas gue liat kayak wah 2 garis biru, gue bengong. Gue nggak nyesel, gue nggak seneng, nggak juga, gue nggak kecewa, nggak sama sekali. Gue cuma yang kayak blank gitu loh. Nggak bisa mikir. Nindi juga sama Dini bengong ngeliatin, kayak sama-sama ngeliat gitu loh kayak kaget. Terus akhirnya kayak Nindi peluk gue, dia nangis gitu kan. Terus gue kayak coba buat tenangin dia. Akhirnya kita keluar. You didn't cry? Satria enggak keren. Lu nggak nangis? Gila. Oke, kalau Satria nggak nangis, tapi kan yang pasti namanya cowok tuh ketika itu adalah mimpi terburuk. Nggak tahu kalau dengar cerita dia tuh kayak, aduh ya Allah Sat, lu bener-bener lah. Nah, dia juga orang tua. Dia juga orang tua. Kita, ya kan, gitu. Jangan suka main-main sama begituan. Ya sama Panji gitu ini. Oke. Emang sih, cuman aduh, gue tuh kepikiran kayak apa yang lu rasakan, apa yang ada di kepala dan hati lu ketika positif tuh garisnya tuh ada 2 tuh. Iya, lo peluk. Lu bengong, lu peluk, tapi memang lu harus lebih tegar untuk Nindi. Benar. Tapi di lain sisi juga nggak mungkin ini adalah pengalaman pertama buat lu kan. Dan di umur lu yang masih terbilang amat sangat belia untuk tanggung jawab yang seperti ini. Apa yang lu rasain? Ya dari sekian banyaknya masalah yang pernah gue bikin ya, ini tuh yang paling bikin gue kayak kepukul banget gitu. Wow gitu loh, ini urusan anak orang gitu loh. Bener-bener anak orang. Dan gue waktu itu gue jadi heartless, tiba-tiba gue nggak punya perasaan, gue yang kayak sedih gitu, gue bener-bener nggak punya feeling sama sekali, tapi gue lebih logika, gue main pikiran gue itu tuh menangnya cowok gitu ini nih ya. Kalau itu mah udah ya ampun udah nangis aja gitu. Bener-bener jadi di situ pikirin banget deh gimana ke depannya. Oke, sampai akhirnya dari situ Nindi, aku mau nanya Nindi juga nih, kamu waktu tahu gitu, maksudnya hamil gitu, kamu bakal jadi seorang ibu gitu kan. Itu yang masih sekolah kan? Masih sekolah jelas. Masih sekolah kan gitu. Siapa yang pertama kali kamu telepon, inget gak waktu itu? Waktu itu paginya langsung nelfon sahabat ya. Sahabat aku. Okay. Terus nangis-nangis. Terus dia bilang, yaudah yuk ketemu aja dulu gitu cerita. Terus kata Satria, nanti dulu ini kondisinya gak kondusif buat ketemu sama sahabat. Terus akhirnya dia nelfon omnya, nelfon
Apa ya? Iya, gue mulai nelpon, gue buat mulai ngabarin salah satu keluarga gue gitu. Dan kebetulan om gue ini juga MBA, Badungnya sama gitu loh. Jadi tapi ini nanti nggak apa, oke lanjut cerita. Tapi benar emang nanyanya emang harus yang benar. Karena dia udah ngalamin duluan. Harus yang sefrekuensi ya kan. Karena di kondisi kayak gini gue yakin banget lo berdua nggak akan terima ketika ada orang ngejudge, benar nggak? Ketika misalnya let's say lo berusaha ngomong sama orang tua lo atau misalnya orang yang jauh lebih lo tuakan, and then mereka kayak kenapa marah-marah, lo pasti akan cabut, bener nggak? Iya kan gitu. Jadi kondisi waktu itu yang membuat kalian tetap tenang adalah orang-orang terdekat kalian yang kalian percaya, accepting. Kondisi kalian yang accepting bukan berarti nggak marah ya, tapi mereka mendengarkan, ya kan? Atau gimana? Kalau dari Satria gimana? Waktu itu yang baru tahu itu setelah Nindi telepon sahabatnya, itu belum ada satu orang pun yang tahu. Setelah itu baru gue telepon om gue, jadi baru 2 orang yang tahu. Dan nggak sesuai ekspektasi gue, jawaban dari om gue nggak sesuai ekspektasi gitu. Yang dia suruh cuma datang ke rumah orang tuanya, ya itu tujuan gue gitu. Gue udah tahu gue harus apa. Tapi apa yang gue abis dari situ gue harus ngapain? Apa seterusnya? Iya. Terus akhirnya udah sepik selesai. Akhirnya kita quality time, bener-bener gak main HP, gak main apa, kita ngobrol, nenangin diri, tidur, ya karena nginep jadi tidur sama gue. Terus ya udah besokannya kita sarapan gue inget banget tuh nasi Padang tuh. Wah, berat ya. Iya. Masalah gue berat ya nasi Padang. Masalah nih udah berat, biar balance gimana ya, perut diberatin juga kan biar seimbang gitu kali. Soalnya kalau sempoyongan gitu kan. Oke, terus kalian you had a breakfast? Ya, kita makan rendang itu sekitar jam 9 pagi. Rendang ya? Masih inget ya rendang ya? Itu rendang yang paling berasa tuh pasti ya. Wah, enak banget. Vibes-nya dapat banget kita gitu kan. Itu karetnya 1 apa 2 ya? Biasa bungkusannya kan. Terus kalian sarapan, kalian ngobrol. Ya kita nggak bahas itu sih test pack itu enggak. Kita makan biasa dan kebetulan gue kalau makan cepet. Gue makan cepet banget gitu. Jauh lebih cepet daripada Nindi. Yang akhirnya itu gue selesai duluan, Nindi masih banyak. Terus gue inisiatif lagi nih, beli test pack lagi nih. Gue nggak yakin sama hasil yang pertama. Gue mau beli yang lebih mahal. Masih ada second opinion dong. Iya. Akhirnya gue dari apartemen nenek gue jalan nih ke Century, jalan kaki gue cari Century. Terus akhirnya dapet, gue beli test pack. Gue lupa mereknya apa. Terus akhirnya gue beli, udah akhirnya tes lagi sesudah makan kita naik lagi. Positif tetap. Sama. Okay. Dan yang kedua kali kita nggak kaget karena pertama kali kan kita udah tahu. Udah tahu. Cuman mau make sure lagi aja. Dengan harapan mudah-mudahan aja ternyata salah. Ternyata salah. Kalau satu kan lebih tenang, ternyata hasilnya sama-sama positif. Iya benar. Terus akhirnya yang kalian putuskan gitu ketika kalian di saat itu yang harus kalian lakukan tuh apa nih? Kalian jalan terus atau apa? Gue harus apa? Itu kalian akhirnya keputusannya tuh gimana? Ngobrolinnya? Karena menurut gue di sini komunikasi ini berperan banget. Gue gak kebayang kalau misalnya kalian gak sarapan nasi Padang. Itu mungkin keputusannya akan beda. Because you made yourself chill dulu, otak lo chillin dulu. Karena ketika bikin keputusan, nih gue gak kebayang misalnya scene-nya, kan kalau scene di sinetron gitu ya, itu pasti kayak, aku hamil gitu kan. Terus habis itu drama, malah berantem semuanya. Biasanya cowoknya mabuk dulu tuh. Biasanya malamnya cowoknya mabuk dulu. Aduh, stres. Gitu kan, mana sanggup beli Amer doang. Cuman ya udah gitu. Maksud gue ya sesantai itu gitu. Kalian tuh bisa ngadepin sesantai itu, akhirnya komunikasi kalian walaupun sebenarnya nggak santai ya. Iya benar, tapi walaupun kondisinya nggak santai. Di sini aku bilang, di sini adalah komunikasi mereka proven nih, gitu. Kalian bisa mikir, bikin keputusan yang di kondisi terkacaunya kalian, ngobrolnya tuh gimana? Dan kalian tuh sering banget, mereka tuh sering banget apa ya, touchy gitu loh. Satria tuh gitu. Touchy kayak kamu, dia juga gitu. Dia lu seneng gini kan, seneng gini kan, ya kan? Cowok biasa. Itu sorry dong. Itu penting maksudnya, karena menurut gue, maksudnya ya kan Nin penting banget dia cuman dielus-elus, ditenangin gitu. Bahasa cinta. Itu tuh bahasa cinta gitu. Dan they did it all the time depan gue sama Baba yang kayak udah ya jauh-jauhan gitu, biasa gitu, nggak masalah. Kalian gimana tuh ngobrolnya? Setelah kita makan nasi Padang itu kita masih buntu sih, maksudnya kayak yang gue baru tahu ya udah lu hamil gitu loh. Kayak gue hamil gitu, ini dia hamil. Gue belum pikirin rencana gue ke depannya apa, gue harus gimana belum ya. Tapi gue tahu
dan gue bakal tanggung jawab. Itu yang bakal gue lakuin. Gue bakal tanggung jawab apapun yang terjadi. Resikonya gue berani ambil gitu kan. Terus akhirnya Nindi pulang sekitar jam sore setengah 3 ya. Sore lah ya, setengah 3 sore. Nindi pulang dan kita belum ada hasil juga gimana nih gitu kan, mau lanjut apa enggak. Dan gue mikirin terus setiap hari, komunikasi, dan Nindi cuma bisa kayak ngeluh. Nindi cuma bisa ngeluh kondisi hal yang sangat wajar ya Nindi ya gitu. Hamil soalnya. Terus Nindi bilang kamu CDL sih, dia bilang gitu kan. Lagi CDL lagi. Terus gue balikin ya, fantasi seks orang beda-beda. Benar, itu benar banget. Dan akhirnya gue sempat bete sama Nindi sih karena dia sempat mau gugurin. Dia mau gugurin, dia bilang udahlah mas, udahlah Ca, gugurin aja gitu. Terus gue bilang gue kayak nyusun kata-kata panjang gitu, tapi gue lupa apa aja yang gue tulis. Kayak yang intinya itu jangan kayak gitu, nggak gitu caranya salah kalau kayak gitu. Kita harus hadapin ini bareng-bareng karena ini ya aku kan nggak perkosa kamu, kamu juga mau sama aku, gitu dong. Itu kita berdua di sini. Harus ada konsen istilahnya tuh kalau di dalam hukum tuh gitu. Dan akhirnya itu sempat dibikinin jamu sama salah satu orang yang gue kenal, jamu buat kandungannya. Waktu kandungan masih kecil banget itu masih kalian masih tetap ada, ya udah kita coba kali aja berhasil. Iya benar. Dan gue nggak berharap Nindi minum itu, enggak, itu karena Nindi yang kekeh mau ada bayinya gitu. Dan gue cuma bisa diem. Aduh, untung cuma jamu ya, gue jadi langsung untung cuma jamu gitu, ya kan. Terus tapi akhirnya ya ada, dia masih kuat dan kayak itu diminum jamunya? Hah? Akhirnya nggak diminum. Itu setelah gue berusaha buat bikin ini, jangan please jangan, I'm begging you jangan, please jangan gitu loh. Akhirnya nggak diminum, itu dibuang. Itu gue sempet simpen di kulkas. Akhirnya dibuang. Ini akhirnya nggak mau minum juga emang karena dia nggak suka jamu, obat-obatan dia gak. Dan walaupun itu jamu itu pasti jamunya keras banget itu. Iya pasti. Pahit, baunya udah nggak kuat banget itu pasti dia. Terus akhirnya situ kalian memutuskan untuk ya udahlah lanjut. Tapi Nindi beda, lanjutnya beda. Nindi lanjutnya setengah-setengah. Di satu sisi dia ayo hari ini ayo terus lusa tiba-tiba nggak mau gitu. Masih kayak gitu. Dan gue pribadi langsung kayak ini apa-apaan sih kok kayak gini. Gue dipermainin gitu, mood gue juga jadi gara-gara kayak gitu. Ini dengan dalam kondisi orang tua belum ada yang tahu. Belum ada. Itu yang baru tahu sahabatnya sama om gue. Om lu doang. Masih jalan. Baru 2 orang. Akhirnya hari ke hari gue berusaha buat gue brainwash Nindi. Tiap hari gue kasih masukan, gue telepon, Pokoknya gue kasih kata-kata terus. Ya, lu temenin terus lah ya. Gue kasih motivasi juga biar biar mau dia, biar nggak mau digugurin juga. Dan akhirnya itu Nindi sempat berantem sama gue gara-gara gue paksa buat lanjut. Gitu. Gue lupa gimana kita bisa berantem. Pokoknya ya gara-gara kamu. Ya pasti karena ada hal yang Nindi pengennya gini, Satria pengen nggak gitu, ketemu, nggak ketemu aja, masih nabrak. Bener masih nabrak gitu. Sampai akhirnya, kita menuju kepada, yuk kita beranikan ngomong ke orang tua. Beranikan ke orang tua. Beranikan ke orang tua itu gue yang inisiatif ya. Kayak tadi gue bilang gue inisiatif buat mana mama papa kamu sini aku yang ketemu gitu. Dan akhirnya Nindi tuh yang masih agak Mas jangan mas, belum mas ya, kamu masih Ca manggil aku ya. Iya benar-benar. Jangan Ca. Oh sekarang udah ganti mas ya. Iya, karena panggilan it matters, nanti kita bahas. Benar. Jangan Ca gitu kan. Mungkin Nindi ya wajar sih dia mungkin khawatir kalau misalkan Nindi anak keberapa sayang? Aku anak kedua. Anak kedua. Untung abangnya gak ada yang laki, diinjek-injek. Wah. Jujur sih. Tahu gua rasanya. Untung aja lu Sat. Gua udah bilang ngapain sih. Udah. Terus akhirnya akhirnya gue mau inisiatif, tapi Nindi tuh masih kayak nahan gue. Tapi gue masih kekeh juga gitu, ayo. Dan akhirnya Nindi jemput gue, kita berangkat bareng. Langsung ke mana sih kita waktu itu? Padahal nggak tahu itu tujuannya kemana. Kita nggak punya tujuan. Kita ngawang. Kita random, kita nggak ada tujuan. Pokoknya kita cabut, kita ke daerah Cinere. Kita kayak main daerah. Makan nasi goreng.
Nasi goreng. Food is life ya kalian ya. Nasi goreng. Enggak, emang benar harus makan dulu biar perut udah tenang, enak, mood juga jadi better. Pikiran encer habis itu. Saya kalau lapar galak kan. Iya, makanya. Jadi kalian muter-muter akhirnya sampailah di momen. Oke, kalian ngomong sama orang tua langsung atau? Enggak, pertama kali itu by phone lewat WhatsApp ya. Gue pinjem HP Nindi dan gue yang ngechat bokapnya. Waktu itu di rumahnya lagi ada tamu. Gue ngechat itu ngechat bokapnya pertama kali jam 5 habis makan nasi goreng jam 5 sore tuh. Iya. Patokan tetap harus makanan ya. Harus. Habis makan nasi goreng baru udah moodnya udah enak. Bener. Baru ngomong. Iya, betul. Jadi kunci tuh makan. Kunci makan. Terus gue ngechat kayak Pak, boleh minta waktu sebentar. Gue bilang kayak gitu. Terus bokapnya nggak balas. Terus bokapnya akhirnya bales yang kayak nggak bisa. Pokoknya lagi ada tamu di rumah. Lagi ada tamu di rumah. Terus Nindi jadi tenang karena emang kita nggak jadi ngomong. Terus? Dan akhirnya kita ada waktu sekitar 1 jam ya buat tenangin diri baru sambil nunggu kabar juga soalnya kan. Kita kayak mikir kayak paling jam 8 jam ini balik jam 8 jam 9 gitu. Ternyata baliknya jam 11 malam. Hancur. Killing time. Kita muter-muter tuh Cinere, Pondok Cabe, Lebak Bulus kita puterin semuanya. Iya. Jadi niatnya emang itu keluar cuma buat mau ngomong doang. Iya. Keluar berdua. Oke. Terus jam 11 itu Nindi ditelepon sama bokap nyokap ya ganti-gantian mereka berdua ganti-gantian telepon Nindi. Terus nggak ada ini nggak berani ngangkat. Dan kebetulan gue juga lagi nyetir. Iya. Dan kalau misalnya gue angkat, gue gimana sih gitu, kaku banget, gue pasti bingung gitu. Dan akhirnya kita nggak angkat, kita nggak balas juga, kita mampir di Alfamart deket komplek. Oke. Kebetulan itu Alfamart juga udah tutup. Nah itu udah jam 12. Aja. Iya itu udah jam 12 jam 12 malam udah tutup. Anak rumah nyariin tuh Nin? Nyariin itu makanya sambil nelpon. Iya, Nindinya gue lock dulu nih. Iya, bentar. Terus gue balas bokapnya nyokapnya nggak gue ladenin karena emang gue pengen fokus sama bokapnya aja gitu. Gue balas bokapnya kayak bokapnya kan ngomong, bentar gue inget. Bokapnya tuh kayak ngomong, ya ada apa nak? Iya ada apa nak? Terus gue jawab kayak pokoknya gue susun 4 baris gitu panjang, paragraf ya gitu di WhatsApp yang intinya kayak aku hamil, aku ngandung anak gini dari Satria gini. Gue nggak inget banget kata-kata gimana. Itu pasti udah lu ngetikin buat Nindi ya? Buat Nindi. Karena Nindi nggak bisa ngomong juga orangnya. Iya. Mau ngomong gue dong. Karena gue ngomong apa segala macem, terus bokapnya itu di luar ekspektasi gue, dia cuma jawab ya udah sini pulang. Sini pulang dulu. Papa sayang kamu. Kayak gitu. Gue langsung kayak wow. Gue langsung kayak gue kira dia bakal kayak marah. Apalah gitu kan. Ternyata kayak gitu responnya. Dan ini pas tahu wah dia dari nangis jadi ngereda karena gila bokapnya open mind banget dan pasti baik. Itu dibilang dan lu menjadi lebih tenang ya. Bener, dia tenang banget ketika bokap udah bilang kayak gitu. Dan karena yang di pikiran lu kan udah paling jelek kan. Ngamuk, diusir. Iya benar. Bakar nih kalau misalnya gitulah. Iyalah gitu sih. Udah paling Iyalah, cuman ya udah ada kalian hadepin, kalian ngobrol sama orang tua Nindi. Enggak, belum juga tuh. Belum juga, panjang nih. Akhirnya Nindi tuh disuruh pulang kan. Tadi kayak yang gue bilang Nindi disuruh pulang. Tengah malam itu tuh ya. Iya, tapi Nindi gak berani sendirian. Dia bilang ke gue dia gak berani. Terus akhirnya gue coba buat kasih tahu ke bokapnya kalau misalkan Nindi gak berani gitu kan. Kalau gak ada gue dia gak mau. Terus katanya bokapnya bilang kayak pulang. Papa sayang kamu, papa nggak marah gini sini pulang gitu. Papa sedih kalau kamu nggak pulang. Karena dia pulang, gue turun di situ. Udah gue turun di situ, kamu langsung pulang aja, langsung gue suruh balik aja. Karena emang itu di dekat komplek di Alfamart teh. Gue suruh balik, gue nggak kabar-kabaran tuh, ya kan. Akhirnya gue pesen Gojek dong, karena emang kan gue dijemput sama Nindi dari awal. Gue dijemput sama Nindi, akhirnya gue di Gojek ngelamun aja tuh kan. Kosong pikiran udah. Kacau banget. Iya. Terus gue sampai rumah, Nindi cerita hasilnya kayak gimana tuh, kamu ceritain gimana hasilnya. Pas Satria kamu sampai rumah. Iya, pas aku datang, papa udah di teras rumah. Aduh ya Allah. Terus cuma duduk doang. Terus langsung kayak dipanggil gitu, terus langsung peluk. Terus iya papa maafin gitu. Terus dia bilang
semua urusan dunia papa serahin ke atas gitu. Terus dia kayak papa terima semuanya gitu. Terus pas udah kayak gitu, besok kita ketemu Satria ya gitu. Aduh, maaf ya gue nangis. Cengeng, maaf. Soalnya urusan bapak sama anak dia paling sensitif. Iya. Okay. Anak perempuan sama bapaknya tuh. Did you cry that time? Atau bapak ngomong gitu? Nangis banget. Nangis banget. Terus kebesokannya Satria ternyata belum bisa ketemu, terus akhirnya lusa. Terus kata papa, ya udah atau enggak Satria malam ini ketemu ke rumah dulu aja gitu. Yang penting papa bisa ngeliat Satria yang mana. Terus papa kayak mengenal Satria. Belum tahu ya? Belum. Mama doang posisinya yang tahu Satria. Kalau gue kan sama nyokapnya udah pernah ketemu sekali. Iya. Iya. Terus 2 kali. Malam itu kamu datang kan? Malam itu udah di Gojek muter balik dong lo. Enggak besokannya. Lusanya. Lusa. Gue datang itu tadi keluarga kan, nah itu pada saat itu keluarga gue udah banyak yang tahu. Tapi mereka tahu tuh. Mereka tahu gue senakal apa gue, dan akhirnya mereka dapat kabar gue ngebuntingin anak orang gitu kan. Mereka kayak gong, nih ngasih gong nih gitu kan. Bikin perkara nih. Gitu. Terus? Mereka kayak ada yang peduli, ada yang enggak, ada yang sekedar tahu doang gitu kayak udah malas sama gue. Ada yang peduli, ini mereka mau ikut gue, nemenin gue buat ketemu orang tuanya keluarga ini deh pokoknya ya kan. Tapi gue bilang ke mereka, ini gue yang ngambilin gitu, biarin gue datang sendiri, gue nggak apa-apa, apapun yang terjadi gue bakal datang. Wow, kayak Satria, keren banget. Gue kali ini untuk mental lo ya, gue mau kasih lo applause yang kenceng banget sih. Di tengah segala kekisruhan yang ada di kepala atas segala resiko dan tanggung jawab yang diemban, lu bisa stand out ya, bisa. Gue nggak nyaman juga kalau gue datang ditemenin. Gue pengen ketemu bokapnya, dan itu cuma gue sama bokapnya. Iya, you just act like a man. Iya, komunikasi gitu, ngobrol aja gitu berdua. Benar. Kan kesannya kalau misalkan gue ditemenin sama keluarga kayak ya ampun bocah banget nih. Iya. Padahal emang lo bocah gitu kan. Walaupun sebenarnya lo masih bocah ya. Iya, cuma emang kerasukan, emang lo nya udah dewasa banget aja gitu. Terus akhirnya gue sempat bisa dibilang ribut lah sama nenek gue. Karena kan tes packnya kan di apartemen nenek gue. Terus ketahuan. Sempat ada dalam ketahuan sama nenek. Kalau nenek gue tahu kalau misalkan gue dulu player. Dia tahu. Dan yang bikin dia marah, kenapa anak orang jadi bunting, gak gitu juga gitu. Duh, nenek lo asik juga ya. Nggak maksudnya mau accepting dan kind of apa ya, kenyataan. Nenek masih gitu. Sehat. Iya, sehat terus ya, Nek. Jarang nenek-nenek kayak gitu. Loh, kita udah ngomongin nenek soalnya kita udah nenek gue tinggal satu. Jauh lagi. Oke, jadi berarti kita kemudian ke titik di mana akhirnya kalian berdua keputusannya adalah dinikahkan. Iya. Gitu ya. Iya. Dan sebelum coba? dinikahkan itu ya pas hari H itu ya. Ya, gue datang sendiri. Akhirnya lo datang sendiri? Iya, gue datang sendiri setelah gue ribut sama nenek gue gitu. Karena gue gak boleh datang sendiri. Akhirnya gue mau datang sendiri. Gue datang sendiri. Nggak ada yang mau nganterin gue. Nggak ada yang mau nganterin gue. Nenek gue nggak mau nganterin gue karena gue keras kepala buat sendiri. Akhirnya gue cari cara naik Gojek. Terus gue minta duit, nggak dikasih. Gue minta duitin Nindi yang bayarin. Ya udah gue datang. Pas datang gue gak mau turun di depan rumah Nindi. Gue kan tahu rumah Nindi, tapi gue bang jauhan bang gitu kan. Gue takut gitu kan. Nah dikit gitu bang. Wah gue di jalan deg-degan banget. Heartbeat gue tuh bener-bener. Iya, lucu ya, lo deg-degan tapi lo at the same time kayak gue harus hadapin. Emang dasar doain banget tantangan ya bocah ya. Bener-bener gitu, the best banget lo saat terus lanjut. Kejar mulu di api tuh, ada api tuh panas. Masih juga diantepin sih. Terus akhirnya lo datang, lo masuk deh, gue pengen lo masuk nih ketemu bapaknya Nindi. Nah terus ngomong apa lo kalimat pertama? Enggak, sebelum masuk itu gue jalan dari jauh. Gue jalan dari jauh. Wah itu perjalanan. Itu slow motion tuh pasti. Tapi terlama gitu ya. Iya bener kayak gue ngeliat matanya, dia ngeliat mata gue kayak gue kayak gitu loh kayak. Mana semut. Di tengah-tengah tukang sari roti lewat. Bang mau beli roti nggak? Gitu. Ada intermezzo terus. Bokapnya itu sama om yang paling deket sama Nindi gitu loh. Waduh. Mereka berdua. Sedangkan Nindi itu posisinya baru turun di situ. Akhirnya gue nyampe, gue bingung dong apa yang pertama kali mau gue omongin. Salim dulu kan. Terus gue kayak, Om, ya malam Om, gue kayak gitu kan. Terus akhirnya gue salim sama dua-duanya. Itu bokapnya yang orangnya kelihatannya gimana ya? Kayak santai sih, bokapnya sans sih kelihatannya. Tapi omnya itu kayak
sinis banget ke gue kayak kayak gimana sih serem banget gitu kayak buat telan nih bocah beginian doang mah bocah ingin pakai pil doang cuma tinggal ditelan gitu. Terus ada lo masuk nih ke ruang tamu nih berarti. Enggak itu dulu. Kita di teras depan di dekat kolam ikan kita nongkrong di situ sambil ngasih makan ikan. Enggak. Akrab banget. Terlalu santai. Terus bokapnya cuma bilang kayak duduk gitu kan. Gue kayak ya gue duduk. Jadi posisi duduknya tuh misalkan gue duduk di sini ya. Gue madep ke sana. Jadi bokapnya itu duduk di sini, madepnya ke sana. Gue digencet 2 orang gitu sama bokap. Oh dipepet. Oke, buat yang mendengarkan podcast obrolan babi bu silakan ngeliat ke YouTube ya karena Satria ngasih lihat posisi-posisinya nih. Lanjut Sat, gimana Sat? Gue dipepet dan posisinya mereka berdua tuh ngeliatin gue gitu loh. Gue bingung, gue kan kalau ngobrol sama orang gue ngeliat mata. Iya betul. Gitu. Dan gue bingung mata siapa yang mau gue lihat kayak gini. Ada mata ikan, betul. Bener nggak? Iya, di kolam. Ada mata ikan. Iya. Betul. Gue putusin kayak siapapun yang ngomong gue lihat gitu. Bokapnya mau ngomongnya gue lihat. Benar. Akhirnya yang ngomong bokapnya dulu. Bokapnya ngomong kayak pertama kali kayak ini gimana jadinya? Mau nikah, mau dinikahin nggak gitu kan? Mau om. Gue bilang kayak gitu kan, itu pasti. Dia bilang iya harus tanggung jawab gini. Terus bokapnya kayak ceramain kayak biasa lah gitu. Orang tua nasihatin orang tua juga, lah ya. Terus ya begitu juga dengan omnya sama kayak ceramah gitu. Nggak ada yang marah saat itu? Omnya marah sih. Omnya marah. Tapi mungkin marahnya nggak begitu menonjol sih menurut gue. Nggak terlalu diperlihatin, cuma dari body language aja kelihatan sama cara dia ngomong itu kelihatan kalau dia marah. Lo ada di mana waktu itu? Dia di sebelah bokapnya. Di sebelah. Oh, jadi lo juga ada. Kan gue di sini omnya, persis di sini omnya, di sini bokapnya madep sana. Nah di sini ini berdiri di sebelah bokapnya. Oke. Kita baru diceramain apa segala macem. Gue nunggu nih ini poin-poinnya mana sih gue ngambil poin-poinnya aja. Terus akhirnya nikah gitu kan. Ya udah nikah, gue berani gitu loh. Disuruh nikah, oke gue berani. Pas gue itu udah Desember dong berarti apa? Desember Januari. Tanggal 1. Tanggal 3. Tanggal 3. Karena tanggal 1 kan banjir tuh di mana-mana, mohon maaf. Iya. Ibu tahu aja beritanya Bu ya. Terus tanggal 3. Tanggal 3 akhirnya kita tuh disuruh bikin keputusan tanggal kapan mau nikahnya. Tanggal nikahnya itu mau 8 apa 10 Januari. Terus gue bilang 8 aja lebih cepat lebih baik gitu kan. Daripada ditunda-tunda ya kan. Iya. Terus akhirnya udah kayak gitu dan suasananya juga udah mulai nggak panas-panas banget gitu, udah mulai enakan. Gue disuruh ke dalam sama bokapnya karena bokapnya mau ngomong sama omnya gitu kan. Disuruh ke dalam. Karena gue sama Nini ke dalam. Gue ketemu nyokapnya kebetulan di hari yang sama nyokapnya itu jatuh. Naik motor sama bokapnya di atas hari pun ada naik Harley dan itu kejepit. Gimana gue nggak ngerti kan. Pokoknya tangan nyokapnya tuh kayak patah gitu dipakein wrap gitu. Di gips gitu ya. Kayak itu di hari harus kalian dinikahkan apa gimana? Di hari kalian ngomong. Di hari kalian di hari yang sama tapi beda nyokapnya pagi sama bokapnya jatuh. No paginya. Kita malamnya lu ngasih kabar. Ya ampun lu agak-agak dibilang pertanda tapi ya kan cuman ya udahlah itu mungkin hanya siratan ya duniawi lah gitu ya. Oke, baiklah. Terus kemudian akhirnya kalian menikah. Ya gitu. Kalian menikah. Orang tua lu pada saat itu gimana saat ketika menikah? Kan otomatis kan harus datang juga dong. Bener. Bokap gue itu yang gue kasihkan karena gue gak deket sama bokap ya karena gue udah menyokap dari kecil. Gue kasih kabar. Ini untuk yang belum tahu, Satria di sini juga menjelaskan kalau memang Satria tuh dari kecil tinggal udah sama nyokap gitu ya. Bokap ada gitu. Mereka divorce and ya disinilah Satria sekarang berada. Oke, lalu? Gue kasih kabar bokap tuh lewat WhatsApp ya. Gue kasih tahu, gue ceritain semuanya. Dan bokap cuma jawab astagfirullah, dia bilang kayak gitu. Terus ya iyalah mau jawab apa lagi? Iya sih benar. Iya dia cuma jawab kayak gitu. Salah gue nih kan. Terus habis itu dia kasih stiker kayak Allahu Akbar. Pokoknya kayak gitu-gitu karena bokap gue orangnya emang agamis juga gitu. Terus gue no comment ya udahlah gue read doang. Dan bokap gue nggak ada tanda-tanda kalau dia mau datang dan emang karena gue gak deket banget sama bokap gitu. Gue gak dapet feel-nya juga sama bokap. Akhirnya kemudian yang hari hadir. Yang datang itu akhirnya cuma nenek gue.
Terus kakak gue yang ketiga. Oke. Kan gue 4 bersaudara. 4 bersaudara. Kakak gue yang ketiga, nenek gue, om gue. Yang waktu lo cerita. Bukan, beda. Oh, beda. Yang beda datang itu nggak bisa datang. Ini kakaknya nyokap. Sama keponakannya nenek. Karena itu itu belum PSBB ya. Belum ya. Tapi still it was intimate, ya kan? Gitu. Di rumah. Di rumah Nindi. Di rumah Nindi. Oke. Baiklah. Jadi dari situ, kalian suami istri. Yep. Dan di hari yang sama, gue nggak boleh balik sama orang tuanya. Ya iyalah, jadi suami Nindi. Iya benar. Gue bilang kayak, gue nggak bawa apa-apaan gini loh. Gue nggak bawa apa-apa, gue bawa dia. Iya benar juga. Karena gue nggak tahu kalau misalkan gue datang, gue langsung stay. Iya. Bareng gitu kan. Iya tapi ya harus ya. Satria mah ada lagi. Ya waktu kayak kita aja waktu itu kita lagi nikah, aku masih duduk di ruang tamu tuh sama ibu mertua. Ngapain masih duduk di sini masuk ke kamar lah? Iya juga benar. Iya namanya juga kaku ya. Iya benar. Padahal kalau nggak ada mereka mah kita beraktivitas gitu. Nonton gitu. Suka begitu nih netizen nih. Gitu. Oke akhirnya udah kalian menjadi suami istri. Suami istri. Gue mau nanya gimana tuh waktu hari pertama jadi suami istri. Ya udah nih kita. Gini gimana? Gue mau nanya gimana? Gue greget. Semua. Pas acaranya belum selesai. Pas acaranya udah mulai mau selesai, gue langsung tarik Nindi ke kamar. Wah gila. Gue sikat langsung. Aduh. Gue jujur gue tuh poin gue sih. Gue pengen ngerasain gimana sih feelnya kalau nikah gitu. Dan ternyata ada perbedaannya. Gue ngerasa ada perbedaannya. Pasti. Oke, ini kita harus lurusin dulu ya netizennya. Ini bukan berarti Baba dan Mibu ngundang Nindi sama Satria ini untuk ya udah antem aja gitu enggak, tapi lo harus mendapatkan perspektif dari sudut pandangnya mereka. Lo harus bisa sepikiran lo nih harus benar dibuka dulu nih. Karena memang ini adalah contohnya dan memang kejadian. Betul. Dan ini kejadian dan ya ketika memang sudah sah ya Satria sudah menjadi suaminya Nindi menjadi istrinya Satria. Ya udah aktivitas selanjutnya ya terserah mereka. Benar. Gitu. Dan maksudnya ini kan sekarang ini kan mereka udah menceritakan ibaratnya ini udah plongnya nih gitu. Meskipun masih banyak kedepannya challenge lainnya gitu seperti yang lo selalu request ke yang Maha Kuasa, lo suka challenge kan and then he gave to you the biggest challenge gitu ya. Dan lo sudah ya perlahan melalui ini semua gitu. Tapi poinnya adalah kita belajar banyak banget maksudnya dari cerita kalian berdua gitu ya. The way you communicate saat lo ke Nindi ke Satria gitu. Maksudnya Satria terutama gitu, lo sangat menjaga komunikasi lo sama Nindi. Lo bahkan membantu dia berkomunikasi sama orang tuanya sendiri gitu. Lu selalu menemani Nindi di saat titik dia lagi ada di titik paling rapuhnya tuh. Betul gitu. Itu kan artinya lo punya sebuah apa ya? Ini salah satu yang akhirnya bisa membuka mata gue lagi dan meyakinkan kalau umur itu tuh apa ya? Umur itu cuma angka. Umur itu cuma angka dan itu tuh nggak ada tarik lurusnya sama tingkat kedewasaan gitu. Mungkin gue yang sekarang 32 tuh ya nggak mungkin lah gue senyali Satria sama Nindi gitu kan. Cuman gue bisa mengambil pelajaran yang luar biasa gitu ketika lo memang sudah yang namanya ada tanggung jawab, kemudian juga lo punya inisiatif yang tinggi. Itu kan hal yang diajarkan sama orang tua lo saat lo cowok, anak gue Kion itu tuh cowok saat gue nggak bilang gue pengen banget kayak Satria sama Nindi Kion, iya mana ada orang tua yang mau. Kalau sekarang gue nanya sama lo, misalnya itu kejadian sama anak lo, ya lo kan pasti akan melakukan hal yang sama kan, seperti apa yang orang tua atau apa, menurut lo gimana? Yang gue bakal lakuin adalah kalau misalkan karena anak gue cowok dan gue nggak tahu sih apakah dia bakal sama kayak gue. Yang gue bakal kasih gue kasih arahan masukan sih ya, karena gue tahu di posisinya dia itu dia butuh orang buat ngarahin dia. Karena gue gak ada ngarahin waktu itu loh. Ini yang mau gue tanya. Betul. Ini yang mau gue tanya. Lo bilang bahwasanya lo adalah pribadi yang rebel gitu. Lo emang lo gak suka diatur. Bener. Iya kan? May I know gitu ketika dahulu di usia-usia lo yang mungkin waktu itu berapa sih puber tuh 13, 14 gitu usia ya. Segitu ya. Waktu itu lo menurut lo peran orang tua lo di saat di usia lo yang butuh pendampingan mereka ada atau enggak? Mereka ada, tapi mereka itu sekedar adanya. Gue nggak dapet. Mereka ada tapi mereka nggak present. Iya, emosional. Gue nggak dapet emosional mereka. Ada cuman fisiknya doang ya. Sama materi.
sama materi. Iya, itu doang. Sedangkan itu bukan yang gue benar-benar butuh. Affection nggak ada. Jadi gue nggak connect banget sama orang tua gue. Ibaratnya kayak jangan salahkan gue heartless because I didn't feel anything at that time gitu. Jadi mungkin lo ini gue nggak bilang orang tua lo jahat, enggak. Cuman maksud gue setiap orang tua pasti punya alasan tersendiri, alasan masing-masing, dan gue yakin lo juga bisa menghargai apa yang sudah orang tua lo lakukan untuk lo, meskipun akhirnya lo memilih jalan hidup yang seperti ini dan sendiri, tapi lo bertanggung jawab gitu. Apa sih yang lo paling inget, let's say nggak deket lo sama bokap atau nyokap deh gitu, apa yang mereka ajarin ke lo sih saat sampai akhirnya lo bisa menjadi punya mental yang sebaik ini? Gue nggak bisa bilang mereka yang bikin gue kayak gini. Yang bikin gue kayak gini adalah nggak bisa dibilang lingkungan gue juga sih, lingkungan gue sama pengalaman gue. Karena menurut gue pengalaman gue ini dengan usia gue yang 16 tahun ini, gue ngalamin banyak banget warna-warna di hidup lah gitu loh ibaratnya ya. Gue udah ngerasain apa yang anak-anak sepantaran gue belum rasain. Mulai dari sisi negatif, positif gue udah rasain semua. Lumayan banyak lah ya. Banyak sih gitu. Kalau di checklist tuh banyak lah ya. Iya, banyak. Iya, ibaratnya ini kalau ada perjalanan hidup yang orang bilang nanti one day lo akan menemukan sebuah masalah, di situ lo harus kompak sama pasangan lo. Ya maaf, udah duluan masalahnya gitu nggak sih? Masalahnya udah di DP di awal semua. Iya gitu. Maksudnya DP-nya gue nggak bilang hal buruk, tapi DP-nya kebetulan hal yang mencengangkan. Dan akhirnya di situ lo disitulah challenge lo berkomunikasi sama pasangan diuji gitu kan ya. Gitu. Dan dari ceritanya Satria juga kita jadi belajar kalau ternyata memang ketika orang tua tidak se-involve itu dengan anak, walaupun tadi kalau misalnya Satria kan hanya dalam bentuk fisik dan materi aja, ternyata ada yang kosong di dalam dirinya si anak, dan Did itu you yang still love them? Did you still love your parents? Sulit ya jadinya ya menjawab. Lo nggak harus menjawab kok. Dibilang iya enggak juga enggak, kayak karena menurut gue gini loh. Gue tuh udah sendiri sih. Iya benar. Gue ibaratkan gue Nindi kenceng banget nanti. Karena kalau nggak ada Nindi udah makin sendiri lagi dia. Iya, sendiri lagi. Gue tuh ibaratkan kayak serigala tapi yang sendiri, yang nggak berkelompok. Gitu. Dan yang bikin gue bisa kayak sekarang itu ya pengalaman gue. Jadi kayak gue yang bikin, jadi ya oke lah umur gue 16 tahun gitu ya masih bocah, tapi pengalaman gue itu bikin gue ya nggak kayak anak 16 tahun gitu. Benar-benar. Iya Tuhan kasih lo sebuah pilihan-pilihan yang akhirnya lo pilih sendiri gitu ya. Dan ya lo figure out sendiri jawaban semuanya gitu. Dan Nindi sampai detik ini lu merasa menyesal? Sudah? Enggak. Oh ya? Enggak. Tidak ada sedikit pun penyesalan? Enggak. Ketika lu akhirnya memilih Satria untuk menjadi suami lu? Enggak. Sama sekali enggak. Why did you love him so much? Karena dia dari awal tuh udah kayak udah tahu, udah kelihatan kalau misalnya dia tuh tanggung jawab, terus kayak udah jelas, kayak udah walaupun dia pada saat aku hamil, dia belum tahu udah kedepannya gimana, cuman dia udah kayak ngeyakinin aku gitu. Tuh itu buat aku kayak he make you feel safe. Ini udah menit ke 49, mereka kayak masih suka pegangan tangan. Masih suka pegangan tangan. Sedangkan kita, kalau kita udah injek-injekkan jempol kaki, senggol-senggolan, senggol. Enggak lah, kita juga sayang-sayangan. Oke, ketika masuk ke fase berkeluarga nih, berumah tangga, itu kan pasti ada kebutuhan finansial. Betul. Dan di usia kalian yang amat sangat muda ini kan, ini merupakan hal yang ya tadinya biasanya dikasih uang jajan sama orang tua, tiba-tiba harus nafkahin istri dan anak yang nanti akan lahir. Gimana kalian mencari jalan keluarnya untuk hal ini? Gimana gue mulai ya? Gue orang yang nggak akan dan nggak akan mau juga, nggak akan pernah deh ya. Gue orang yang nggak bakal mau ikutin pendidikan S1, S2, apapun yang ada, hukum, notaris, apapun gue nggak bakal ikutin. Gitu. Karena menurut gue jalanan lu ya, belajarnya dari jalanan ya. Bener sih. Bukan akademisi lu ya. Gue street parah, gitu ya. Gue mikir kayak itu semua nggak bisa ngejamin kalau gue bakal jadi orang yang jadi. Gitu. Dan gue nggak suka, dan passion gue bukan di situ deh. Gue bukan di situ. Gue nggak punya gairah di situ. Dan gue pengen jadi pengusaha. Dan gue punya panutan gue, role model gue ya, yang gue ikutin terus tips-tipsnya apa segala macam gimana sih. Ya gue ikutin aja gitu, kayak pokoknya gue
kekeh pengen jadi pengusaha. Dan sekarang lu usaha berarti? Pengen. Jadi kemarin gue sempat buka makanan, tapi nggak berjalan seterusnya karena gue nggak. Iya, ternyata nggak di situ tuh. Ternyata bukan di situ celahnya. Sebenarnya lo masih ya lagi-lagi ini menurut gue bukan keuntungan bukan juga tidak keuntungan gitu, tapi karena usia lo masih 16 banyak banget yang masih bisa lo explore sana. You have to believe that gitu. Dan lo punya istri lo dan anak lo yang sebentar lagi akan menguatkan lo, which is menurut gue masa lalu lo yang mungkin orang-orang anggap lo rebel, lo wah gue yakin banget lo pasti fuckboy, lo mendapatkan stigma negatif banyak banget, bandel mungkin bandel lo, nakal lo, tapi and then mungkin nanti akan ada waktunya lo bisa ada momen yang in your face ke mereka karena lo bisa membuktikan lo sukses gitu. Ternyata lo bisa dan ternyata lo berhasil. Gue pernah bilang ke Nindi gini, Dut, kamu tahu aku udah pernah bilang ke kamu kalau aku nggak bakal pernah mau ikutin sekolah atau kuliah atau apapun itu. Gue pernah bilang. Dan gue bilang ke Nindi, tapi aku bakal jamin ke kamu, Dut, kita bakal punya masa depan yang berkualitas. Gue bilang gitu ke Nindi dan gue bilang juga kayak kamu bisa pegang kata-kata aku. Gue bilang kayak gitu. Gue ngeyakin Nindi karena ya gue yakin aja gitu kalau gue bisa. Kami berdua freelancer loh ngomong-ngomong. Kita nggak ada yang terikat ke perusahaan. Tapi gini, walaupun sebenarnya ini kan dari sisi Satria yang memang dia punya keyakinan kalau memang ya udahlah, gue untuk pendidikan kayaknya gue harus stop, gue harus fokus ke hal yang lain, yaitu buru-buru sekedar gak usah, bukan berarti juga pun lo yang mendengarkan dan yang menonton ini tetap pendidikan itu tetap penting karena kondisinya lu tidak sama dengan kondisinya Satria gitu. Jadi kalau memang hidup lu masih aman-aman, ya udah lu pendidikan tetap jalan terus. Jangan cari masalah. Ini tuh pilihan lagi. Jadi pilihannya Satria untuk begini, pilihan lo untuk tetap ya wajib memang kalau misalnya emang lo lagi menjalankan pendidikan ya do, if you love it then you do it. Kecuali lu mengalami apa yang Satria alamin ya. Iya gitu. Jadi ini nih sebenarnya kita ngobrol sama Satria sama Nindi tuh untuk membuka pikiran lo aja sih. Dan kita nggak bilang ada yang benar, ada yang salah. Itu tuh relatif. Lagi-lagi lo ngeliat dari sudut pandang mana. Karena kalau gue sama Baba mau belajar dari caranya Satria hidup gitu. Maksudnya kami tuh punya anak cowok. Kion tuh anak cowok gitu. Dan kami pengen banget dia resilient gitu. Ketika dia jatuh, dia bisa bangkit lagi, bangkit lagi. Itu kan yang susah gitu di mental seseorang gitu. Ketika lo jatuh berkali-kali, lo bangkit berkali-kali juga. Ya karena memang hidup ini kan pasti kan ada momennya lu gagal, ada momennya lu sukses, ada kalanya lu gagal belum sukses, tapi kan memang lu harus fight terus. Betul. Dan di lewat ceritanya Satria dan Nindi kita ngelihat ketika mereka dihantam dengan satu kejadian yang amat besar dalam hidupnya dan mereka bertanggung jawab dan mereka fight dan akhirnya alhamdulillah ada aja jalannya dan mereka sekarang masih survive, alhamdulillah. Betul itu sih. Jadi banyak banget pelajaran yang mereka kasih ke kita gitu. Ternyata ya misalnya gue sama Baba ntar tuh bakal ada di usia dimana Kion tuh ntar 16 tahun gitu kan. Terus pasti gue akan kebayang, wah seusia Satria nih. Berarti mungkin dong nih gitu. Apakah mungkin handphonenya gue cekin tiap malam? Kan gak mungkin. Gimana ya jadi cara-cara. Pap lagi. Tiba-tiba ada yang pap. Aduh. Koleksi ntar Kion. Ya mirip kayak gue lagi nih. Aduh gitu. Jadi ada banyak yang bisa gue pelajarin sama Baba dari mereka berdua gitu. Sebagai orang tua, dari calon orang tua, dari mereka yang juga adalah mungkin masih bisa dibilang remaja gitu. Masih remaja. Tapi dan Kion akan menjadi remaja gitu. Gue bertanya banyak hal gitu. Apa sih hal yang bisa membuat lo akhirnya sampai ada titik ini gitu? Tadi Satria, Nindi juga udah cerita. Kemudian juga Nindi tadi untuk yang mungkin tadi nggak notice, orang tuanya Nindi tuh sangat open minded. Kebayang nggak tuh jadi bapaknya Nindi baca WhatsApp-nya yang ditulis sama Satria? Aduh. Gua sih di posisi tuh. Ya Allah. Iya, menyut dan mungkin nggak bisa setenang atau se-open minded orang tua Nindi. Dan ternyata kami mendapatkan pelajaran bahwasanya dari case ini, ketika misalnya amit-amit Kion menghadapi nggak masalah kayak Nindi sama Satria, tapi masalah besar atau apapun keluh kesah kecil mungkin gitu. Emang cara menghadapi anak tuh nggak boleh
kerasin, bener sih? Harus balance antara Coba kalian mereka milenial atau Gen Z udah Gen Z mereka masuknya kan, dan Kion tuh ada di situ gitu. Kion ada di Alpha. Kion ada di Alpha. Kalau Robi lebih susah lagi dong. Z lebih, buat yang nggak tahu silakan cari ya itu Gen Z, terus Gen Alpha, nanti Generation Alpha itu di atasnya Z lagi ntar. Jadi emang sebagai orang tua kita terus yang harus keep up, kita yang harus membuka pikiran kita biar kita nggak kolot. Kenapa? Tujuannya nggak kolot biar nanti kita masih nyambung terus, karena komunikasi ternyata adalah yang paling penting, bener nggak? Kayak kalian bisa menyelesaikan, mungkin ini belum selesai masalahnya, tapi kalian bisa get through satu persatu karena komunikasi kalian bagus banget. Karena gue juga bilang ke Nindi. Bilang apa? Bilang apa tuh? Gue punya 3 basic di kehidupan. Itu open, honest, respect. Itu 3 gue ajarin. Open, honest, respect. Gila. Dan itu karena jendela ke semuanya. Benar lagi. Itu bisa dilewatin pakai 3 cara itu. Misalkan gue punya masalah, gue pakai itu. Cara ke bokapnya aja, gue pakai 3 itu. Gue open. Gue jujur kan, gue lo jujur, lo you accept your mistake gitu, lo ngaku. Ya udah lo ngaku, salah. Dan gue jujur. Lo jujur. Benar, lo tetap hormat, lo nggak kayak ya. Ya gimana om, nggak mungkin lo selengean lo. Sorry nih om, anak om nih. Habis anak om cakep banget, ya ampun. Itu udah kurang nasibnya emang ikan tuh bareng di kolam. Udah ngomong selengean lo kagak bawa martabak juga. Nggak ngajar lo. Itu jadi maksudnya banyak yang bisa gue pelajarin dari Satria gitu. One day Kion sebagai seorang laki-laki akan gue ajarkan untuk bisa menganut 3 hal itu misalnya, but in his own way gitu. Gue sama Baba harus jujur sama Kion juga kelak harus jujur sama kami berdua. Apapun itu akan coba kami terima dan resapi dulu baru kita ambil keputusan. And then tadi lo bilang apa Sat? Lo juga harus selalu menjaga kepercayaan juga. Dengan menjaga kepercayaan lo akan tanggung jawab otomatis gitu kan. And then lo respect gitu sama orang. Dan mudah-mudahan sih Kion nggak mengalami apa yang Satria dan ini alami ya. Itu pun doanya Satria ke anaknya kok, gue yakin banget gitu. Kita pernah membuat kesalahan, tapi kita juga nggak boleh lari dari kesalahan itu. Dengan gitu. Baba dan Bibu ngobrol sama Satria sama Nindi ini, buat teman-teman juga ambil pelajaran dari kejadian dari kisahnya mereka. Betul. Semoga ya. Mudah-mudahan nggak kejadian, tapi kalau misalnya kejadian, amit-amit kejadian, kalian tahu apa yang harus lakukan karena kalian sudah tahu dari ceritanya Satria dan Nindi. Oke, sebelum kita menutup obrolan Babi Bu ini yang cukup bikin deg-degan. Kita tuh gitu kita juga ada beban tahu karena nginterview ini kita nggak bisa, kita ngobrol begini tuh sensitif nih isunya, jadi memang harus bener-bener, lewat mana ya kita celahnya nih biar ngomong enak gitu. Tapi dari tadi santai aja. Santai kan? Soalnya mereka juga santai dan gue harap juga kalian juga santai. Santai ya. Santai aja. Awas ya tiba-tiba apaan nih ngomongin, waduh di YouTube jahat banget komentarnya. Di sini kita nggak ada yang setuju atau enggak, kita ngobrol aja ya. Ngobrolan Babi Bu bukan judge Babi Bu. Gitu. Tenang dong, apaan aja jadi marah-marah. Oke, nah untuk sekarang sendiri berarti kalian Nindi due date-nya kapan? Si Unyil 4 Agustus ya? 4 Agustus. Leo ya? Leo. Ngomong zodiak lagi ya. Leo tuh perfeksionis. Leo tuh dia bisa tuh jadi pemimpin tuh. Amin ya. Jadi kamu akan menjadi seorang pemimpin kecil ya sayang. Iya. Pasti kamu dengar kan? Namanya siapa namanya? Alfa. Amin. Nama panjangnya? Karel Alfa Syaka Alexa. Wow. Waduh. Sian tuh bulet-buletin ujian tadi. Iya tuh, panjang tuh. Mudah-mudahan anaknya nggak masuk di sekolah negeri, ngabsennya ribet. Iya, mudah-mudahan the new normal nggak usah ada ujian mungkin. Iya, nggak usah ada ujian nasional yang ada bulet-buletin lagi ya. Bener, pakai cara yang berbeda. Oke, terus kalian udah persiapan apa aja sekarang? Tuh gimana Mu? Rumah sakit udah dipilih. Muma. Mereka dipanggilnya ntar maunya Muma sama Pupa, gemas. Oh ya nggak apa-apa, asal jangan Bibi Mimi karena Bibi Mimi itu hanya untuk Anang dan pasangan sebelumnya. Gimana? Muma kamu udah siapin apa Muma? Siapin baju ya? Baju pasti. Box, stroller gitu. Tuh, berarti tinggal kan masih di rumah orang tua lu kan nih. Berarti kamar lu udah mulai diubah jadi ada dirombak lagi buat anak ya. Jadi tukang Satya ya kan? Knockdown si baby box segala. Terus kemudian nanti ketika kalian maksudnya
ini kan kita ngomongin jangka panjang atau kalian si tipikal ngomong nanti kita depannya gini ya Muma gitu. Suka gitu nggak sih kalian? Suka ngayal banget. Suka banget ya. Apa yang lo khayalin nanti ke depannya ketika anak ini lahir? Gimana tuh? Secepatnya tinggal di Bali. Secepatnya tinggal di Bali. Karena dulu juga pas SD kan gue tinggal di Bali. Kebetulan ini juga tinggal di Bali ya pas SD. Tapi kita nggak kenal. Dan kita tuh pengen pas kita udah punya anak kita tinggal di Bali. Amin. Dan anaknya sekolah di Bali. Kayak gitulah pokoknya. Iya, amin. Gue yakin kalian bisa kok pasti. Gile Alfa tinggal di Bali. Tunggu-tunggu udah papan surfingan dia. Siapa tuh Alfa? Kita ketemu bertigaan Mio kan dia. Naik Mio. Kita naik Scoopy. Ya udah, apa kalau dari kamu Bob, kalau dari aku sih. Ya mudah-mudahan teman pendengarnya Babi Bu baik yang mendengarkan lewat Spotify dan menonton lewat YouTube channelnya Obrolan Babi Bu bisa mengambil sisi positifnya. Buat yang kepikiran hal yang negatif pasti gue yakin namanya netizen pasti kepikiran aja. Terserah. Tapi paling enggak niat Baba dan Bibu di sini adalah memberikan perspektif yang berbeda kalau ada pengalaman hidup dari kerabat kami yaitu Satria dan juga Nindi yang mengalami ini di usia yang amat sangat muda. Dan mereka mereka menjalani gitu apapun ibaratnya mereka melakukan kesalahan tapi mereka mencoba berjuang bersama-sama. Lagi-lagi intinya ternyata komunikasi itu sepenting itu. Penting banget gitu dan itu yang akan selalu mereka jaga dan kita jaga. Salut buat Satria dan Nindi yang bisa melangkah sampai sejauh ini kalian luar biasa. Kita boleh kasih applause dulu? Yes, of course. Kalian luar biasa dan tetaplah menjadi luar biasa untuk si kecil kalian yang sangat luar biasa.